Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam video pembelajaran ekonomi teknik. Pada pertemuan ini kita akan membahas tema kita akan membahas tentang cash flow ya. Cash flow bagian yang pertama. Jadi cash flow ini bahasanya ada banyak sehingganya akan dibagi menjadi dua bagian. Capaian yang diharapkan didapatkan dari materi kali ini adalah mahasiswa mampu menyelesaikan permasalahan bunga modal. Cash flow atau arus kas merupakan salah satu bahasan ya yang perlu dihitung gitu dalam bunga modal. Nah, untuk memahami cash flow lebih lanjut, maka yang pertama harus kita pahami adalah diagram arus kas ya. Jadi diagram arus kas ini adalah suatu diagram yang menunjukkan keadaan arus uang yang terjadi pada setiap periode waktu yang digunakan. Entah itu per tahun, per bulan, atau per periode tanam seperti itu. Nah, jadi kita harus paham nih arus kasnya itu seperti apa. Ada beberapa notasi yang digunakan dalam cash flow ya. Jadi ada notasi I besar ini merupakan tingkat bunga modal per periode, kemudian N ini adalah jumlah periode, kemudian P ini adalah nilai sekarang dari sejumlah uang atau present value, kemudian F ini adalah nilai uang kemudian atau future value, dan A ini merupakan jumlah angsuran seragam yang dibayarkan pada setiap akhir periode. Jadi ini notasi-notasi yang umumnya digunakan dalam perhitungan cash flow. Jadi nanti harapannya itu kita tidak bingung nih ketika kita menemukan ada istilah F. Oh, F itu berarti future value atau nilai uang kemudian. Kemudian nanti misalnya kita ketemu istilah P. P itu berarti present value atau nilai uang sekarang gitu. Kemudian nanti kalau kita ketemu A itu berarti angsuran yang harus dibayarkan per periode. Berikut ini merupakan diagram arus kas yang ada. Jadi umumnya arus kas itu dinyatakan dalam panah-panah seperti ini. Nah, di sini kita perlu tahu dulu nih, untuk garis horizontal ya, garis horizontal ini menggambarkan skala waktu ya. Jadi ini ada skala waktunya nih garis horizontal ini. Nah, kemudian tanda panah-panah ini menunjukkan arus kas yang terjadi. Nah, di sini bisa kita lihat untuk panah ke atas ini berarti menunjukkan arus penerimaan. Kemudian kalau tanda panah ke bawah ini berarti menunjukkan pengeluaran. Nah, tapi ini bergantung dari siapa nih? Kalau dari peminjam atau dari peminjam atau yang meminjamkan itu nanti arus kasnya akan berbeda. Kalau peminjam berarti kan kalau peminjam ya berarti kita menerima uang kan di awal gitu. Tapi kalau yang meminjamkan berarti dia mengeluarkan uang di awal. Jadi arus tanda panahnya itu bergantung pada siapa posisi itu, peminjamkah atau pembelikah. Tapi yang jelas untuk tanda panah ke atas ini menunjukkan penerimaan. Kalau ke bawah itu menunjukkan pengeluaran gitu. Jadi kalau penerimaan, nah berarti kalau contoh ini adalah arus kas ditinjau dari sisi si peminjam gitu ya. Karena di awal dia mendapatkan uang gitu. Kemudian nanti di akhir dia mengeluarkan uang untuk membayar pinjamannya. Tapi kalau misalnya dari sisi si peminjam uang berarti di awal ini tanda panahnya ke bawah. Tapi kalau nanti di akhir itu tanda panahnya ke atas seperti itu. Nah, ini adalah contoh dari diagram arus kas. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan cash flow. Jadi cash flow ini dibagi menjadi ada 3 ya, tapi yang akan kita bahas ini 2 saja. Ada yang single payment sama yang uniform payment.
Nah, untuk yang single payment ini dibagi menjadi dua. Jadi mencari nilai F tadi masih ingat kan? Nilai F itu adalah nilai future atau nilai kemudian. Jika P diketahui. Kemudian yang kedua mencari nilai P jika F diketahui. Jadi mencari nilai present atau nilai saat ini jika nilai kemudian, nilai uang kemudiannya itu diketahui. Nah, kemudian nanti di video selanjutnya itu kita akan membahas tentang uniform series payment. Jadi mencari nilai A, ingat ya, A ini adalah angsuran. Jika nilai F diketahui. Yang kedua, mencari nilai F jika A diketahui. Yang ketiga, mencari nilai A jika P diketahui. Dan yang keempat, mencari nilai P jika A diketahui. Tabel berikut merupakan tabel bunga majemuk. Jadi nanti untuk menghitung berapa besar perhitungan-perhitungannya itu kita bisa dibantu dengan menggunakan tabel bunga majemuk ya. Nah, mungkin ini akan Ibu jelaskan bagaimana cara pembacaannya ya. Nah, berikut ini merupakan tabel bunga majemuk untuk tingkat bunga 1%. Nah, kemudian di sini ada beberapa kolom ya, ini ada single payment dibagi menjadi dua, ada compound amount, kemudian ada present worth. Kemudian di kolom kedua ini ada uniform series payments, jadi ada sinking fund, lalu ada compound amount, ada capital recovery, ada present worth. Jadi ini minggu depan ya nanti kita bahasnya. Kemudian ada lagi di sini arithmetic gradient. Jadi gradient percent worth dan di sini ada kolom gradient uniform series. Nah, bagaimana cara pembacaannya? Cara pembacaannya adalah bergantung dari apa yang dicari gitu ya. Jadi misalnya di soal ditanya berapa nilai compound amount dengan I misalnya 1%, kemudian periodenya misalnya 5. Nah, jadi caranya misalnya tadi compound amount misalnya ya. Kemudian diketahui periodenya 5 bulan misalnya. Nah, berarti untuk membacanya adalah di sini kita lihat periodenya ya, ini 1, 2, 3, 4, 5, berarti 5. Kemudian tadi kita mencari compound amount-nya, berarti kita lihat di kolom ini. Nah, jadi di sini nilainya adalah 1,0510. Nah, jadi seperti itu cara membacanya. Atau misalnya di soal juga ditanyakan, berapa nilai persen worth dari tingkat suku bunganya misalnya yang berlaku 1%, kemudian periodenya misalnya 10 tahun. Maka kita lihat di tabel bunga 1%. Tabel bunga ini ada banyak ya, jadi kita harus sesuaikan dengan berapa yang diminta. Nah, kalau 1% berarti cek di tabel bunga majemuk 1%. Ini 1%, kemudian tadi periodenya adalah 10, lalu ditanya nilai persen worth-nya ya. Jadi nilainya adalah ini, 0,9053. Nah, jadi seperti itu cara pembacaannya. Selanjutnya adalah single payment ya, single payment. Jadi kita masuk ke pokok pembahasan. Nah, diagram arus kas yang digunakan untuk menggambarkan hubungan nilai P dan F pada pembayaran tunggal adalah seperti ini. Jadi nilai P-nya ini nilai awalnya ya, ini di ujung sini. Kemudian karena pembayarannya tunggal, single, jadi langsung terakhirnya nih. Jadi langsung ke nilai F-nya atau nilai future-nya. Jadi single payment dibagi menjadi dua ya, jadi mencari nilai F jika P diketahui dan mencari nilai P jika F diketahui. Nah, yang pertama kita bahas adalah mencari nilai F jika P diketahui. Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk mencari nilai F jika P diketahui. Jadi mencari nilai future jika nilai saat ini diketahui. Yang pertama kita bisa menggunakan cara manual dan yang kedua kita bisa menggunakan tabel. Nah, untuk cara manual berarti kita hitung dengan menggunakan persamaan F sama dengan P dikali 1 plus I pangkat N. I ini adalah tingkat suku bunga, N ini adalah periode, P ini adalah nilai saat ini, dan F ini adalah nilai kemudian atau nilai future-nya, future worth-nya. Kemudian yang menggunakan tabel, jadi kalau menggunakan tabel, nanti kita cari berapa nilai pada tabel F
per P ini, kemudian dikalikan dengan nilai P-nya gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi atau bisa juga disebut ini sebagai ya mencari nilai F jika P diketahui ini sebagai single payment compound amount factor. Jadi nanti kita cari faktor compound amount-nya di tabel bunga majemuk ya. Kemudian nanti kita kalikan dengan P-nya seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal 1. Nah, jadi ini adalah contoh soal untuk yang compound amount. Seorang petani meminjam uang sebanyak 2.500.000 dari sebuah bank untuk membeli pupuk dan bersedia mengembalikan pinjaman tersebut setelah 8 musim tanam. Berapa jumlah uang yang harus dikembalikan pada akhir musim ke-8? Jadi di sini diketahui tingkat suku bunganya sebesar 5%. Di sini diminta menghitung dengan dua cara, jadi pakai F-tabel atau menggunakan tabel dan perhitungan manual. Oke, pertama ini kita coba menggunakan tabel ya. Jadi di sini F-tabel sama dengan P dikali, kita lihat nanti di kolom compound amount, di tingkat suku bunga 5% dan N periodenya ini 8 musim tanam, berarti N-nya 8. Oke, ini coba kita lihat. Nah, ini ada tabelnya ya. Jadi di sini bunga modalnya cek 5% ya. Kita cek yang 5%, kemudian tadi N-nya itu 8. 8 musim tanam ya, 8. Kemudian kita cek di tabel compound amount ya. Jadi find F given P. Jadi di sini nilainya adalah 1,4775. Oke. Nah, jadi di sini bisa kita tuliskan F-tabel sama dengan 2.500.000 dikali nilai compound amount-nya 1,4775. Sehingga diperolehlah nilai kemudiannya adalah Rp3.693.750. Nah, jadi ini nilai F yang dihitung dengan menggunakan tabel bunga majemuk. Selanjutnya, yang kedua itu menggunakan perhitungan manual ya. Jadi ini yang pakai cara manual. Sama soalnya ya, seorang petani meminjam uang sebanyak 2.500 dari sebuah bank untuk membeli pupuk dan bersedia mengembalikan pinjaman setelah 8 musim tanam. Berapa jumlah uang yang harus dikembalikan pada akhir musim ke-8? Tingkat suku bunganya 5%. Nah, jadi ini cara yang kedua ya, pakai cara manual. F sama dengan P dikali 1 plus I pangkat N. P-nya adalah 2.500.000 dikali 1 plus I-nya 5%. Di pangkat N-nya adalah 8. Sehingga dihasilkan nilai F-nya adalah 3.693.638,6 rupiah. Jadi sama ya, cuma beda di terakhirnya saja gitu. Nah, jadi sama mau kalian mengerjakan dengan tabel atau manual itu hasilnya nggak jauh beda seperti itu. Selanjutnya cara yang kedua adalah mencari nilai P jika F diketahui atau metode ini biasa disebut sebagai single payment present worth factor. Nah, untuk menghitungnya ini juga bisa menggunakan dua cara, dengan manual atau dengan menggunakan rumus dan dengan menggunakan tabel. Yang pertama dengan cara manual, persamaan yang bisa digunakan adalah P sama dengan F dikali 1 per 1 plus I pangkat N. Nah, kalau menggunakan tabel berarti P sama dengan F dikali, nah ini cek di tabel bunga majemuk ya, nanti bisa dilihat di kolom F per P atau persen worth factor gitu. Kita lihat contoh soalnya. Nah, berikut merupakan contoh soal kedua. Ini menghitung P dengan tabel ya. Jadi soalnya seorang petani ingin memiliki traktor tangan sendiri seharga 50 juta pada 10 tahun yang akan datang. 10 tahun yang akan datang nih. Terus yang ditanya adalah berapa uang yang harus disimpan sekarang? Berapa uang yang harus disimpan di bank saat ini apabila tingkat suku bunga bank yang berlaku adalah 10% per tahun gitu. Nah, jadi apa ya?
perhitungan ini tuh bisa kita gunakan untuk memprediksi gitu. Kira-kira 10 tahun yang akan datang tuh nilai uang sekarang berapa nih? Kalau gimana ya? Nilai uang kalau di sini kan 50 juta 10 tahun yang akan datang. Kalau saat ini tuh kira-kira berapa nilai uangnya? Nah, itu bisa kita hitung dengan persamaan ini ya. Jadi di sini P sama dengan F dikali, ini nanti dicek di tabel bunga modal ya. Berarti ini di tingkat suku bunga 10% dan di periode 10 tahun. Kita cek. Kita cek ya. Oke. Jadi ini tingkat suku bunga 10%, kemudian periodenya 10 tahun. Lalu kita cek di kolom persen worth factor ya. Jadi ini nilainya adalah 0,3855 ya. Jadi find P given F ya. Jadi nilainya 0,3855. Kita cek, nah kita masukkanlah nilainya. Jadi F-nya 50 juta dikali 0,3855. Sehingga diperolehlah nilai P-nya 19.275.000 rupiah. Artinya, si petani ini harus menabung uang 19.275.000 rupiah gitu. Agar 10 tahun yang akan datang dia bisa membeli traktor yang harganya 50 juta. Nah, jadi ini pakai cara yang tabel. Sekarang kalau pakai cara yang manual, kita coba pakai cara yang Oke, ini dengan menggunakan cara manual, masih di soal yang sama ya. Jadi nilai F-nya 50 juta dikali 1/1 plus 10% ya, tingkat suku bunganya 10% dipangkat N atau periodenya 10 tahun. Sehingga dihasilkan 19.277.164 rupiah. Jadi nggak jauh beda juga ya dengan cara yang tabel sama gitu. Cuma beda di belakangnya sini saja gitu ya. Nah, jadi ini adalah contoh perhitungan dari single payment ya. Baik, mungkin itu saja yang dapat disampaikan dalam video kali ini. Untuk materi yang uniform series akan disampaikan di video yang kedua. Berikut merupakan acuan yang digunakan, silahkan dicari kalau ingin mempelajari lebih lanjut. Akhir kata, Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.